Situ saya sampai menangis. Kata Pak Haji, ini termasuk kehamilan yang darurat. Nah, di situ saya nggak putus asa, saya percaya Allah pasti bisa. Sangat khawatir sekali karena apa? Keluarga sering menanyakan kapan punya anak. Jadi sangat khawatir sekali. Nah, setelah 1 tahun berjalan, saya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Amalia Andani di channel Cerita Akti. Nah, untuk pemirsa yang masih belum tahu apa itu Akti, Akti merupakan singkatan dari Aqua Trade Therapy Indonesia, merupakan klinik herbal yang fokus pada pengobatan infeksi TORCH ya. TORCH itu merupakan gabungan antara virus dan parasit yang kepanjangannya adalah Toxo, Rubella, CMV, dan herpes yang bisa menyebabkan gagal hamil, sulit hamil, lalu juga bisa menyerang persyarafan seperti otak dan juga mata, dan bisa juga menyerang mulai dari balita hingga lansia. Nah, seperti biasa nih ya, di episode-episode sebelumnya juga saya akan menampilkan ya cerita-cerita dari pasien Akti yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH. Nah, kali ini juga sama, saya akan menampilkan sebuah cerita dari pasien yang sudah berhasil terbebas dari infeksi TORCH ya. Saya harap Bapak dan Ibu sekalian juga bisa terbebas dari infeksi TORCH dan juga bisa termotivasi lewat video kali ini. Yuk mari kita simak. Assalamualaikum, saya Ibu Lia dari Leuwi Kidang, Bungosari, Tasikmalaya. Saya menikah tahun 2017 dan alhamdulillah langsung hamil. Tapi pas usia kehamilan saya usia 6 bulan, bayi saya tiba-tiba meninggal dalam kandungan. Kata dokter, bayi saya keracunan. Tapi saya gak putus asa. 6 bulan kemudian saya hamil kembali. Saya hamil sampai usia kandungan saya 8 bulan. Tapi nggak tahu kenapa bayi saya tiba-tiba berat badannya berkurang. Dari situ dalam kemudian bayi saya kembali meninggal dalam kandungan. Di situ saya sangat sedih sekali, tapi saya nggak putus asa. Nah, setahun kemudian saya kembali hamil. Usia saya yang ketiga mencapai 3 bulan. Karena kecapean atau nggak tahu kenapa saya tiba-tiba keguguran. Tapi saya nggak putus asa kembali. 6 bulan apa 8 bulan kemudian saya hamil kembali yang keempat. Di situ saya hamil yang keempat dan usia kehamilan saya mencapai 8 bulan. Di situ kembali anak bayi saya berat badannya berkurang dan dokter menyarankan saya untuk di lab touch. Akhirnya saya menuruti apa kata dokter dan semua lab touch saya lakukan. Ternyata dalam lab touch itu saya positif rubella 0,5 dan CMV 0,2. Di situ saya berobat ke dokter kandungan selama 6 bulan. Tapi nggak ada hasilnya, bayi saya tetap meninggal. Nah, kemudian saya lihat-lihat TV. Nah, di situ saya ada klinik Aqua Trade dan saya akhirnya bisa masuk ke TV, bisa telepon ke TV di MMC. Nah, akhirnya saya konsultasi, katanya bisa berobat ke Bogor. Di situ saya kebingungan, soalnya kan biayanya sangat mahal banget ya. Tapi saya nggak putus asa. Nah, setahun kemudian saya nggak tahu kenapa tiba-tiba hamil.
usia saya baru hamil 1 bulan. Terus saya mendatangi cabang dari Tasik, namanya Pak Denny. Terus saya konsultasi dan mengikuti seminar. Di situ saya seminar ke Pak Haji Juanda. Di situ saya sampai menangis. Kata Pak Haji, ini termasuk kehamilan yang darurat. Nah, di situ saya nggak putus asa, saya percaya Allah pasti bisa. Terus saya mengkonsumsi obat secara teratur, makan obat sampai usia kandungan saya mencapai 7 bulan. Tapi alhamdulillah, meskipun usia kehamilan saya baru 7 bulan, saya bisa melahirkan anak. Sebab di usia yang ke-7 bulan anak saya kelebihan berat badan, tapi kata dokter sehat. Kalau sampai 9 bulan saya takut seperti yang dulu-dulu. Akhirnya anak saya dikeluarkan melalui operasi sesar. Alhamdulillah. Terus saya memiliki anak yang sehat, yang gemuk. Terus saya mengkonsumsi obat dari Pak Haji sampai usia anak saya 1 bulan. Alhamdulillah sampai sekarang anak saya sehat. Terima kasih Pak Haji Juanda dan klinik Aquatred yang telah membantu saya untuk memiliki momongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desi Susilawati. Saya dari Wanereja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, perkenalkan, saya adalah pasien aktif Pak Haji Juanda, cabang Tasikmalaya. Saya akan mengisahkan riwayat saya sampai alhamdulillah perjuangan sampai punya momongan. Ini adalah anak saya, namanya Nizam Raja Ataya. Saya menikah pada tahun 2014 tanggal 5 bulan Juni. Alhamdulillah, suami saya orang Tasik. Saya tinggal di sini tapi di Wanereja. Setelah beberapa bulan belum memiliki momongan, itu sangat khawatir sekali. Karena apa? Keluarga sering menanyakan kapan punya anak. Jadi sangat khawatir sekali. Nah, setelah 1 tahun berjalan, saya alhamdulillah hamil dengan program hamil dari dokter awalnya. Kemudian, hamil saya alhamdulillah berjalan sampai 3 bulan. Tetapi memasuki bulan ke-4 saya keguguran, keluar janinnya. Kemudian saya dikuret. Saat itu saya sangat sedih sekali karena baru juga mau punya momongan tapi malah keguguran. Ya, itu adalah qadarullah, saya ikhlas. Kemudian tahun 2015 saya hamil lagi. Berjalan 2 minggu, telat 2 minggu itu, kemudian keguguran lagi karena sebelumnya keluar flek, jadinya harus dikuret lagi. Ya, itu juga qadarullah, saya terima dengan ikhlas. Setelah kemudian berobat, di stop dulu, kata dokter, jangan dulu hamil, harus rahimnya harus fit dulu. Nah, setelah itu tahun 2017 saya hamil lagi, tapi ternyata selama 3 bulan itu, tapi ternyata BO, blight ovum, atau janinnya tidak berkembang. Dan saat itu saya juga sangat sedih sekali. Kemudian dokter menyarankan untuk periksa toks gitu ya, toksop, rubella dan sebagainya. Kemudian saya taat pada dokter. Kemudian saya periksa ke laboratorium dan hasilnya sungguh sangat menyedihkan sekali karena waktu itu hasilnya adalah rubellanya positif. Dari itu dokter menyarankan pengobatan selama 3 bulan, itu memakai obat-obatan seperti saya lupa lagi, itu antivirus, yang pasti itu antivirus
sampai saya bosan, kemudian belum ada hasilnya juga. Ternyata kata dokter bisa hamil gitu. Saya program lagi. Setelah program ternyata tidak berkembang juga. Akhirnya saya di sana putus asa, sudah pasrah gitu kepada Allah. Ya mungkin saya tidak bisa punya momongan kayak gitu. Udah putus asa gitu. Tapi setelah selang beberapa waktu dari itu, saya lihat-lihat medsos, media sosial. Alhamdulillah ada informasi tentang talk show rubella, CMV dan herpes kalau nggak salah itu ya. 4 gabungan virus. Kemudian saya tahu pengobatan Bapak Haji Juanda, Aquatreat Indonesia. Nah, saya kemudian menghubungi ke Pak Denny, kemudian beliau menyarankan untuk saya ikut seminar selama 1 hari bersama dengan suami saya. Nah, setelah itu saya disarankan untuk membeli formula yang harus kami minum setelah bangun tidur. Jangan minum apa-apa dulu, harus formula dari Pak Haji dulu. Nah, kemudian sudah 6 bulan berjalan pengobatan di Pak Haji Juanda, saya positif hamil. Nah, setelah itu kami jaga sekali ini kehamilannya. Walaupun sudah hamil, tapi tetap formula itu tetap harus diminum sampai saya melahirkan. Nah, alhamdulillah 2020 bulan April tanggal 3 ini lahir Dede ini. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali sudah bisa mempunyai momongan yang ganteng ya Dede ya. Iya sayang. Iya, itu kisah perjuangan saya melawan torch dengan alhamdulillah dengan bantuan dari AKTI Indonesia cabang Tasikmalaya. Saya mengucapkan terima kasih dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada AKTI Pak Haji Juanda. Saya ucapkan terima kasih telah membantu saya dari gagal hamil menjadi bisa hamil dan mempunyai keturunan. Terima kasih, demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana pemirsa, tadi kita sudah menyimak ya bagaimana cerita dari pasien sudah berhasil terbebas dari infeksi TOR. Nah, jangan khawatir, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah, insya Allah juga bisa terbebas dari permasalahan ini. Nah, untuk itu jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasi dari channel Cerita Akti. Nah, masih banyak nih ya episode-episode berikutnya yang akan saya tampilkan tentang cerita perjuangan dari pasien yang sudah berhasil. Maka dari itu, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.